teh kayu yang ada di Desa Ketap ya, Kecamatan Jebus, Bangka Barat ya. Ini usia tanaman sudah diperkirakan kurang lebih 100 tahun ya. Tuh, teman-teman bisa lihat bahwa di Babel juga namanya teh bisa tumbuh ya dengan subur ya. Ini adalah tanaman teh kayu ini dulu konon ditanam oleh orang-orang Cina yang ada di Bangka ya, dibawa dari Cina mungkin ya, ditanam terus mereka bermigrasi di Desa Jebus ya. Nah, ini adalah salah satu perkebunan milik Pak Ahon ya, yang ada di Bangka Barat ya. Ini teman-teman kita bisa lihat tanaman teh kayu ya. Ini usianya mungkin udah ratusan tahun ya. Nah, ini di tanaman itu di sela pohon durian ya, sama batang duku ya. Ini mudah-mudahan kearifan lokal ini bisa dijaga terus ya, sampai nanti ini punah, karena ini merupakan suatu peninggalan nenek moyang kita ya, yang harus kita jaga kelestariannya. Mudah-mudahan nanti teh kayu ini bisa kita lakukan penyelidikan lebih lanjut ya, untuk kita lepaskan sebagai varietas unggul lokal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tuh, apa itu kita ngomong melintir lah. melintir. Nah, kau ini tak baca karena ini tua. Harus dibantu. Ya, memang sudah. Kita memang sudah bantu. Kau pasti ini dua ekor ini pasti Ambil. Tiga pucuk teratas. jadi ini anggap nomor ini yang pucuk, ini yang nomor dua, yang kasar. Dia ada grade Bisa. juga. Grade kok. Jadi yang dua. Ya, grade. Yang ujung nih lah jadi grade 1 Ya, benar. Ini Ini yang ujung ini kok jadi grade 1 yang nih jadi grade kasar, grade B ya, grade B ya. Dia tuh. Nanti ada di rumah kita kasih. Dia tuh panen ini. Bapak lah pernah nguji tadi yang penelitian tadi dari mahasiswa atau dari instansi mana? Dari itu usulan dari Bandung, Jawa Timur, Jawa Tengah. Dari luarnya Dari luar Surabaya atau mana ya? Jawa Surabaya. Ada di situ. Jawa Timur. Ada. Apa yang diteliti ya? Apa hasilnya, Pak? Cuma bahasa Inggris kurang tahu ada 13 macam. 13 macam polifenol, antioksidan. Punya nanti bapak kira. Punya tuh. Ada memang. Gitu. Ada 13 macam. Kalau tidak salah. Yang nyampaikan ke Bapak ada bilang apa pesan ke Bapak bahwa ini hasilnya. nih yuk, yang demi kok. Apa keunggulannya? Ada, cuma kita
Punya dari lupa punya lah semenjak dari Pak Gubernur sudah datang tuh. Pak Gubernur mana nih? Yang Kejati. Kejati, ya. Tahun 2018 dia kan kunjungan ke sini. Sebentar kita yang punya desa kan. Agak lama jangka waktu entah 2 bulan sampai berapa bulan lah. Ya usulan dari kayak bapak-bapak lah. Datang. Bangka Barat. Enggak, dari provinsi. Langsung provinsi. Langsung provinsi. Karena nak PH atau di mana Pak? Perkebunan. perkebunan sih pokoknya dia nak beli teh, kata nak beli teh mau diuji kan. Jadi aku bilang saya beli kalau memang. Bapak lagi kan namanya orang apa siapa ya? Udah ingat lagi. Orangnya agak besar, agak tinggi. Mungkin nama Bapak mungkin ya. Atas nama kalau tidak salah Pak On dulu aku memang ada yang ngaju. Pak On kan, Ah. dari Pak On bahwa ini sudah terdaftar milik Pak On di Bangka Barat, tapi baru batas terdaftar Pak. Ya. Kalau namanya terdaftar ini belum bisa dijual belikan untuk masyarakat umum sampai keluar daerah. Masih baru bisa diperdagangkan di dalam daerah Ya, pengembangan. Nah, ya, tujuan kita ke sini supaya ini dikenal dulu. Kalaupun memang sudah ada yang terdaftar nanti, kita uji ulang lagi untuk pelepasan. Kalau terdaftar sudah, Pak, Ya. bahwa ini milik Bangka Barat, udah oke, itulah deal. Nah, sekarang kita mau lanjutkan lagi ke fase pelepasan jadi varietas nasional. Mudah-mudahan bisa. Ya. Nah, tapi waktunya tidak bisa cepat, tidak bisa 1 bulan 2 bulan. Butuh proses mungkin 1 tahun 2 tahun dari penelitian laporannya sampai sidang pelepasan. Mudah-mudahan kalau itu nanti sudah jadi, bisa nanti Bapak hubungi ke BPD SNB kami untuk gimana perkembangannya, didukung sama dinas kami provinsi sama dinas pertanian termasuk BPP di sini. Jadi bedakan Pak ya, terdaftar sama varietas nasional. Ya. Kalau terdaftar cuma nama sama tempat Ya, bayi, ya, tapi naik lagi ke atas itu namanya pelepasan. Kalau pelepasan ini perlu sampai sidang sama penelitian buah lebih lanjut. Nah, data-data yang mendukung tadi yang hasil dari uji dari Bapak tadi bisa dipakai. Kalau sudah dilepas nasional, teh tayu teh tayu varietas apa nanti kan disebut namanya kan, itu apa nama Pak On atau sebut namanya nanti nama daerah atau nama apa nanti kan tergantung Bapak. Kalau sudah lepas varietas nasional kayak Namlung, Kamuna atau Ya, tahu. kalau udah lepas nasional dari officer nasional, SK menterinya udah ada, baru bisa disertifikasi sampai jual belikan dengan label dan sertifikat. Kebun utamanya itu kebun Bapak ini. Itu. Untuk sekarang ini kami masih di fase awal dulu. Kami lihat dulu apa namanya tanamannya ini sampai mana, benar tidak sejarahnya, pemiliknya siapa, terdaftarnya udah sampai mana, apa yang bisa dibantu untuk pelepasan nanti itu. Koordinatornya Pak Hadori. Ini adalah salah satu tadi apa namanya hasil paren kita ya, Ya. teh kayu ya. Nah ini contohnya, Pucuk muda. pucuk mudanya ini Pak On ya, Ya, selaku petani Tani teh lah. teh kayu ya, yang ada di Bangka Barat. Pak On ini anak apa namanya berapa hektar Pak punya? Kalau punya lahan? kita sih Total. total sih ada sampai saya Hektar sampai ya? sampai. Karena kita tanah tuh jalan kan paling 1 meter. 1 meter lah. Nah, kalau biasa hektar tuh itu nggak berapa ribu. Jarak tanam ini berapa meter Pak? Semeter. Semeter lah. Semeter kita tanam. Terus untuk pengembangan nanoknya nih Pak, bibit ini Bapak dari stek atau dari biji Dari atau biji, gimana? biji. Dari biji ya? Ini, Bang. Oh ini ya? Ya. Nah ini contoh bijinya. Ini biji. Nah, bijinya ya. Yang Biji hitam tuh lama matang. disemai nanti ya? Semai. Disemai nanti bisa hidup Pak? Bisa. Di polybag dulu macam mana nih? Di polybag kalau bisa. Di polybag dulu. Berapa hari Pak mulai pecah? Pecahnya ini gimana nih? Kalau tidak sampai pokoknya sekitar kurang lebih 10 hari lah. 10 hari. 10 hari ya? Dari ini lah tumbuh? Lah, tumbuh dia tuh. Tidak perlu dia apa-apakan? Nggak perlu. Tidak perlu langsung tumbuh. Nak Terus disiram hidup sini sering di mana Hah? Pak? Nak sering disiram enggak? Kalau dia sudah apa itu baru kita siram. Oh, kalau pecah itu baru siram. Gitu. Artinya ada di perlakuan apa lah? Misalnya Ada, kita ada tanam perlakuan. misalnya di pangkal pinang atau di mana bisa hidup ya? Bisa. Apa pernah dicoba? Bisa. nggak? Kemarin Pernah nyoba belum? di daerah mana itu ada dari mentok, bawa pulang ditanam di tempat mentok katanya tidak hidup. Oh, Dari dinas, benar katanya. berarti harus di sini atau macam mana nih? Kurang tahu. Aku bilang mah tidak mungkin lah. Mungkin di anaknya mungkin Ah. apa perlakuan penanamnya gimana mungkin Pendidikannya ya. kurang Enggak, bagus. dia tuh memang bawa Jadi, bibitnya pulang Oh tanam. lah jadi. Udah ya. tumbuh. Apa dia tuh tidak lulus kita tidak tahu. iya, iya. Nah, bisa juga. Enggak tahu kita kan Pak ya. Hmm. Dia cuma bilang itu enggak berhasil Iya. kan. Nah, ini kawan saya mau tanya ini satu
satu macam ini dapatnya berapa on ya Berapa untuk on, ininya berapa? Bay? Udah dapat soalnya tuh. Dia dapat, oh. Cuma kita kan ngambil pucuknya, tergantung pucuknya. Tergantung pucuknya. Nah, kalau dia kayak gini, kalau sudah pangkas dia tuh kan bawa banyak pucuk. Nah, kalau kayak gini kan, ini mungkin lama sudah habis pangkas lama ya kan. Nah, Lama tapi ya. ini nggak pangkas lagi. Gitu. Terus Pak On, proyek apa namanya prospek ekonominya macam mana nih penjualan? Disukai enggak, Pak? Disukai Agak lumayan lah sekarang. pesanan macam mana nih? Ada lah kita kirim pangkal, dia tuh. Kirim pangkal. Ada yang sampai ke luar negeri pesanan. Ada. Luar negeri juga lah. Oh. Nah, Terus tanggapan konsumen macam mana? kalau dia tuh Positif, kemarin tuh kan bagaimana? bukan lewat saya yang ke luar negeri itu, lewat, Bukan, no? lewat kawan. Oh ada lagi orang. Nah, ada kawan yang galak siapa lah saya tahu yang Sudiakam tuh. Sudirkam tadi yang diomong sama Pak. Sekdes tadi ya. Pak Sekdes tuh, memang dia tuh banyak promosi. Hmm. Dia tuh. Terus Pak namanya lahan pengembangan ini berapa titik Pak khusus untuk di depo itu sendiri? Ada berapa petani yang tergabung di kelompok tani untuk ini? Kelompok tani ini Saya sekarang kayu nggak sampai 20 lagi, sekitar itu lagi 13 sampai 14 13 sampai rumah lah, 14 orang atau mana kelompok? rumahnya. Rumahnya? Ya. Oh, Dia jadi kan 14 spot. 14 spot spot rumah. ini ya? Ini satu titik nih, Pak. Satu tempat satu titik nih. Ya, satu rumah orang. Ini satu spot berarti ya. Nah, 14 spot. sekitar 14 lah. Berapa ya no Pak kira-kira Bapak nengok di sini nih yang lah tertanam macam ini ada berapa hektar? Dari 14 titik tadi berapa kira-kira Bapak? Nyampe 5 hektar. Nyampe 5 hektar. Ada 5 hektar oh? Nyampai lah situ sekarang. Nyampe ya. Nyampai lah. Cuma sekarang nih kalau masih di tahun 90 lebih itu hampir tiap rumah ada. Dulunya oh. Ya. Tapi seiring ini zaman punya ditebang ya. Nah, ditebang sudah Ditebang, tuh diganti. tapi itu orang tuh udah kawan rusak lagi. Makanya tapi itu susah kita. Perawatannya tidak terlalu ini kan Perawatannya juga susah. Pengolahannya juga susah. Tuh jadi banyak yang buang. maksudnya perawatannya tanamannya Ini sebenarnya nih ya, Hah? sebenarnya ini belum bersih. Kita tuh nak tutup pakai apa itu? Daun-daun. di pinggirnya. Nah, kayak ini. Ada kayak daun-daun nih. Kita kan kata kita kan aciang kata belok. Kita susun macam ini. Ini baru tumbuh bagus, daunnya baru bagus. Biar dia tuh sejuk. Nah, Ini termasuk yang subur nih, Pak. Nih, yang ini. ini memang subur dia tuh. Kalau bagusnya kalau kita tahu aciang tuh, daun-daun tuh lebih bagus. Lebih rapi kita lihat. Dia tumbuhnya tuh. Lebih seragam. Gitu. Usianya, Pak, tadi benar. 100 tahunan. Besaran. 20 tahun sampai 100 tahun, no? Nah, pokoknya di atas 100 tahun lah. Sudah 100 tahun. Karena orang tua yang udah usia 70, Nah, dari dia belum lahir itu barangnya udah ada. nggak ada. Barang. Bisa dari 1924, 19 di bawah itu lagi. Ya, bisa. Di sini UMKM lah terbentuk Pak. Ada tidak salah? Tadi kan ada itu nengok tadi punya apa nama? Pak Safari ya. Safari, Safari apa? Oh, yang merek dalam bentuk dagangnya. kemasan, Merek dagang itu barang dagang itu. Di mana? Oh, di Kades Kades. aku nengok tadi. Oh, di tuh. kantor Kades. Tuh dia tuh kan bungkus sendiri. Bungkus Oh lah, sendiri. berarti kan UMKM lah dia di sini kan. Nah, Nggak ada tapi ya. UMKM tuh hanya ngambil orang tuh, dia tuh udah kerjasama sama kita. Dia Oh, nanti gitu. gimana? Nah, Nanti perorangan ya. ya apa orang itu. Kalau yang Pak On kerjasamanya ke Kalau kita nih bukan kerjasama, Hmm. dia tuh macam nih. Dari dulu kan disuruh bikin kelompok, tapi dia tuh kelompok masing-masing lah kita ngomong. kelompok masing-masing. Jadi kelompok masing-masing, Jadi kalau Pak On panen, diolah, olah sendiri, bungkus sendiri. hasilnya dikirim ke mana? Ada ke Pangkal Jakarta, Pinang. Pangkal Pinang. Jakarta, Pangkal. Nah, yang Terus menurut Bapak nih prospek pengembangannya untuk Tetayu sendiri itu macam mana Pak ke depan Pak? Bagus tak kira-kira? sebenarnya bagus. Menjanjikan dah? Sebenarnya menjanjikan. Menjanjikan. Nah, Menguntungkan tak kira-kira Pak? kalau dibilang menguntungkan tuh agak susah. Cuma kita itu karena satu ya. Kalau di harga macam ini, satu ya. Per kilo. Nah, sekarang kan banyak kita 300 bisa secara ekonomis. Per per kilo. 300.000 per kilo. Yang Yang pucuk. pucuk muda nih. Nah, oke. Kalau menurut kita sekarang, kalau dulu kan kita kan ada ngopa. Hanya ada keluarga lah yang ngolah Ya. sendiri. Nah, sekarang kita ngopa orang panen,
ngopak orang Shanghai juga. Sampai Jadi menurut kita nih dari saya sendiri ya sekarang ya, bukan keuntungan lagi, nggak ada keuntungan. yang penting tradisi tetap terjaga. Tradisi yang penting tuh tradisi itu Tradisi ya. gitu. Kalau keuntungan dari kita tuh nggak ada, Belum maksimal lah belum keuntungan. maksimal Pak. lah. Ya. Gitu. Diharapkan kalau ke depan nih dia populer, meningkat banyak pesanan, mulai menguntungkan. Kayak sekarang kita nih kan ternyata yang kita sekarang nyimpan nih kan lah banyak di rumah kan, ada beberapa puluh kilo kan, Stok ah. stok. Setelah kering. Nih Pak. Kita Pak. Kira Cak. Ayo, Bu Pak. Baik, itulah tadi perbincangan kita sedikit, kita mereview terkait dengan teh tayu, tanaman teh tayu yang ada di Desa Ketap. Dan kali ini saya didampingi oleh Pak Aco ya, Pak On ya, Pak On petani ya, petani teh tayu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan ada perhatian dari pemerintah ya untuk mengembangkan kembali teh tayu ini sebagai tradisi lokal kita ya. Ini adalah kearifan lokal Pak ya, kearifan lokal turun temurun yang harus kita lestarikan ya. Karena ini menurut saya adalah jarang ada di Bangka Belitung nih ada tanaman teh ya. Nah, mungkin orang akan bertanya karena teh ini kan banyaknya ya di Jawa ya, daerah dingin ya. Mungkin tanaman ini di tanaman bisanya tuh di atas 500 mdpl sampai 1000 mdpl ya kalau di luar kita ya. 50 ini di bubble 50 mdpl bisa tumbuh ya, Dan sudah 100 tahunan. dan 100 usianya tadi udah 100 tahun ya, sudah cukup lama. Udah adaptif sama iklim bubble. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti kita dari Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten dan instansi lembaga lainnya nanti akan membantu ya, proses kedokteran untuk sumber pelepasan teh tayu ya, supaya diakui lah di tingkat nasional bahwa ini adalah sumber daya genetik lokal Bangka Belitung yang patut kita jaga dan kita lestarikan ya. Kekayaan intelektual lah kalau coba ini intelektual ya. Kekayaan apa namanya kok? Kekayaan hayati. Hayati ya, kekayaan hayati Dari bubble. dari Bangka Belitung ya. Baiklah, demikian sekilas info dari kita. Mudah-mudahan hari ini kita bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman ke depan dan informasi bahwa Bangka Belitung memiliki sumber daya genetik lokal yang patut kita banggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia panas Ini itu hasil sangrai airnya dari memang tiga- panas. Nggak panas saya. 3 daun muda. Panas udah mendidih itu lah. Jangan tuang. Ya. masuk yang sudah Daun keempat, 5 dan seterusnya. Oh langsung masukin. Jangan. Jangan. Daun satu mana kok? Oh masukin dulu ke gelas. Ya pokoknya Mana satu bos? Ini pucuk muda 1, 2, 3 nih. Oh ini yang beda berarti ini ya. 3 lembar. Iya. Ini kelas pertama ya. 4, 5-nya nih kelas grade B. Ini grade A, ini grade B. Bentar, ini yang grade A ya. Ini yang grade A. Oh. Nah, ini yang grade Grade B. B-nya ya. Iya. Dia yang dia Oke. keluar. Terus yang ini tadi Sama kayak Sama itu yang ini. cuma saya bikin kemasan ya. kemasannya. Karena Ini pegang. airnya kurang. Ini dalam bentuk kemasannya ya. Kemasan green tea teh tayu. ya bisa juga. Iya. Ya. Nah, makanya dengan nih tadi apakah dengan air panas yang terlupin keluar tehnya gitu. Oh, terima kasih. Tidak perlu jadi Produksi UMKM lokal Jebus. Oh, yang dalam termos juga bisa. Bisa enggak ditutup. Yang dijual di Pangkal Pinang tuh kayak sini ya. Sama juga, dia Iya, duanya ada ya. Gantung dia besar. Kalau dijual yang segini berapa nih Pak? Ini? Kau ini on ini kalau kemarin jual 35 kalau tidak salah. Ini 1 on ini. Ini ukuran 1 on ya. Gua 1 on. Itu 35.000 ya. Kalau yang ini Ini Yang nih 25 kalau tidak salah. 25.000 1 on. Satu on ya. Ya, lebih kental ya. ada kopi lah. Oke. Nah, ini proses sangrainya ya. Ya, sosro itu ya. Ya, bubuk ini belum tepat. Kuali apa itu masih Produksi itu. beda kayak kuali ini yang kecil. Ya, nah itu kan ini kan model pengolahan udah Canggih. Berarti kan kalau dia Kita ngomong kuali apa saset kan nggak mengadu, ya. nggak tua nggak muda lagi. Nah, Ya, yang penting bisa set. ya. Ini ada asinan kulubi ya. Nah,
Lubi. Ini apa namanya? Kayu lebih Buah khas Bangka Belitung ya. Pakai gas. Oke, teman-teman bisa lihat. oh pakai bisa. Ini enggak keluar aroma. Kayu api kan. Coba dulu jauh. Coba Bapak Riko. Ya. Hati-hati mabuk Pak Riko. Lubi, asinan kelubi khas Bangka Belitung. Manis bos. Mantap Pak. Hasil ano Pak? Pak. Hamsyah. Ini tadi Pak. Bisa lihat kita mau foto sekalian bisa.